sebelum memulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang barang-barang yang tidak diperlukan dimasukkan dulu, buku catatannya dikeluarkan. Fokus ke depan dulu ya teman-teman. Kok pada lemes nih? Udah sarapan belum? Belum. Masak. Ya udah. Apa ya? Dulu sih apa? Pernah denger tepuk semangat itu nggak? Pernah. Ya, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Oke, pintar anak ibu. Sekarang bahasnya tentang apa? Protista ya? Tahu nggak? Ada yang tahu tentang protista nggak? Anak-anak? Pak Ferry. Bukan. Oke, sekarang ini ya. Apakah kalian suka makan rumput laut? Suka. Dalam bentuk apa makanan? Ini biasanya apa? Yang Nori, sushi. sushi. Oh, bener. Rumput laut itu termasuk dalam tumbuhan atau apa? Menurut apa? Tumbuhan. Bukan. Rumput laut itu aslinya bukan tumbuhan. Terus apa bu? Yaitu protista yang mirip Tumbuhan. Tumbuhan bener. Jadinya tuh rumput laut yang kalian ketahui itu bukan tumbuhan, tapi protista mirip Tumbuhan. Oke, lanjut. Nah, protista sendiri tuh makhluk bersel satuan uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler yang memiliki membran inti atau eukariotik. Disebut protista sendiri itu ada kata kuncinya teman-teman biar mudah diingat ya. Protista. Protista itu kata kuncinya cumi. Cuma mirip. Mirip apa? Mirip tumbuhan atau mirip hewan. Kan gak mirip. Nah, ada nggak mirip tapi ada bedanya, tapi ada yang sama gitu intinya. Ini kan ini ya kata kuncinya cumi. Nah, protista sendiri itu ada beberapa ciri-ciri. Bersel satu atau uniseluler, bersel banyak atau multiseluler, sama memiliki membran inti atau eukariotik. Yuk simak videonya biar lebih jelas. Hingga saat ini, bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui yang dihuni oleh apa yang kita sebut sebagai makhluk hidup. Menurut itu, ada organisme yang ada di bumi memiliki bentuk dan cara hidup yang hampir berbeda, mulai dari yang sangat sederhana hingga makhluk yang kompleks. Nah, kemudian seluruh organisme yang ada di bumi ini bisa kita bagi pada berdasarkan kelas yang dilakukan menjadi dua jenis, yaitu prokariot dan eukariot. Salah satu prokariot ialah sel-sel yang memiliki besar di sel. Beberapa organisme prokariot bisa digolongkan sebagai suatu tingkat tadi bernama monera. Terus, yang mereka bisa kita komplain jadi tumbuhan, jenis dan hewan. Ini ada organisme yang bisa kita sebut sebagai prokaryotik, bumi ataupun amphibia. Terus mana? Eukariot adalah makhluk-makhluk yang memiliki membran di sel. Nah, eukariot ini bisa kita bagi berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada yang autotrof, auto artinya sendiri, jadi autotrof itu artinya bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, suatu reaksi yang membuat energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang heterotrof. Nah, heterotrof artinya bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi makanan yang tersit. Tadi apa autotrof? Anak-anak Bisa sama-sama. Heterotrof? Tidak bisa. Nah, jadi gitu. Beroleh dari sumber lain. Nah, heterotrof ini dari kedua ada yang melakukan pencernaan secara internal alias di dalam tubuh, dan ada juga heterotrof yang melakukan pencernaan secara eksternal. Jadi pencernaan yang dilakukan di luar tubuh baru nanti cairan makanan bisa. Terus penelitian lagi juga kalau di eukariota itu ada protein, protein dan animalia. Nah, tidak itu eksklusif ya saudara, karena banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke salah satu dari tiga ini. Misalnya yang autotrof, sebenarnya semua yang berfotosintesis itu bisa masuk ke hidung plantae asalkan memenuhi syarat berikut. Nah, kalau satu aja tidak dipenuhi, maka organisme tersebut nggak bisa masuk ke hidung plantae. Begitu. Nah, jadi apa teman-teman tadi dikatakan masuk ke kingdom plantae apabila memiliki ciri-ciri yang pertama multiseluler, terus memiliki organ sejati, daun, batang, akar, seperti itu ya. Yang heterotrof, baik yang pencernaan internal maupun yang pencernaan eksternal. Pencernaan internal itu animalion, sementara pencernaan eksternal itu fungimal. Tapi kalau ada satu dari yang memenuhi syarat, maka organisme tersebut nggak bisa masuk ke salah satu dari dua kingdom ini. Nah, terus sekarang buat organisme yang nggak memenuhi persyaratan tersebut, berarti banyak kerjaan banyak banget ya. Nah, biar mereka hidupnya, makanya diberinya satu kingdom sendiri yang diberi nama protista. Walaupun sebenarnya secara kehidupan anggota-anggota yang ada di dalam kingdom protista ini nggak beda sama sekali antara satu sama lain. Jadi kurang lebih ibarat kalian kalau disuruh tiga kelompok sama kalian, jadi kelompoknya dipilih sama kalian. Nah, jadinya anggota-anggota kelompoknya itu nggak sendiri antara satu sama lain, gitu ya. Nah, kurang lebih sekarang itu kondisi di dalam kingdom protista. Sekarang pertanyaannya, berarti kingdom protista itu definisinya apa? Sederhana. Apa? Menurut kalian kan tadi udah dijelasin kalau protista itu cuma mirip. Terus ciri-cirinya? Yuk kita simak. Sebenarnya, protista ialah sekumpulan organisme eukariot yang bukan. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya adalah organisme eukariot yang bukan bakteri, bukan fungi, dan bukan animalia. Jadi ya kurang lebih berbeda-beda, seberbeda itu, tapi tetap satu kingdom. Udah tahu ya ciri-cirinya apa? Udah. Yuk lanjut lagi. Klasifikasinya dari kingdom protista itu ada 3 ya. Karena yang pertama itu ada protozoa. Protista mirip hewan. ya, pintar. Udah baca bukunya kok, sudah bisa ini. Iya bu, yang belajar. Nah, kemudian yang kedua Protista mirip tumbuhan. protista mirip Tuh. mirip tumbuhan. Terus kemudian yang terakhir apa? Iya, mirip bumi. Nah, ibu nanti akan jelasin yang 2 ini ya.
Yang tentang protozoa, protista mirip hewan sama protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip jamur atau mirip bumi nanti akan dijelaskan sama guru yang selanjutnya. Oke? Bisa nanti ya, setelah itu. Oke, sekarang waktu klasifikasinya ada 3 nih. Terus protista mirip hewan itu adalah protozoa yang menyerupai hewan karena memiliki sifat heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri dan mampu bergerak dan menelan makanan. Dalam protozoa ini dibagi menjadi 5 berdasarkan dibagi menjadi 4 deh berdasarkan alat geraknya. Yang pertama ada ciliata, kemudian patulata, rhizopoda dan sporozoa. Mari lihat satu-satu. Yang pertama ada ciliata. Ciliata itu hewannya bergerak dengan menggunakan cilia atau rambutan. Memiliki bentuk tetap atau tidak berubah-ubah, bersifat heterotrof. Contohnya yakni Parametrium sp dan Corticilla sp. Nih, rambut-rambut cilianya itu ya loh. Rambut-rambut yang ada di pinggirannya itu kayak bulu-bulu tapi itu rambut ya. Tuh. Ada di contohnya di Parametrium sp sama Corticilla. Terus yang kedua itu ada flagellata atau bergerak menggunakan flagellum atau bulu cambuk. Bulu cambuk itu bulu apa sih? Bulu yang kayak cambuk-cambuk gitu kan, Bu? Atau gimana? Bulu cambuk itu yang kayak kecil gitu loh, teman-teman. Nah, terus flagellata ini berklorofil itu yang ada klorofilnya itu dinamakan phytoflagellata dan tidak berklorofil itu zooflagellata. Hidupnya biasanya di air tawar dan air laut. Contohnya adalah Trypanosoma sp dan Trichomonas sp. Oke, ini ya, penulisannya penulisan ilmiah juga menggunakan kalimat ilmiah dan tulisannya miring ya. Terus lanjut. Ini yang selanjutnya ada rhizopoda. Berasal dari kata rhizoid artinya akar dan quadros itu kaki. Akar dan kaki, gimana ada maksudnya? Kakinya berakar Bu atau gimana? Jadinya tuh dia itu rhizopoda itu menggunakan kaki semuanya untuk menangkap mangsa. Ini teman-teman, ini kuasa Allah juga ya teman-teman. Beliau Allah sudah menciptakan kayak makhluk-makhluk yang nggak mirip seperti hewan, nggak mirip seperti tumbuhan, nggak mirip seperti jamur. Namanya protista tuh ada kayak gini teman-teman. Udah pernah lihat belum teman-teman sudah langsung? Belum ya? Ya nanti akan kita akan praktikum, oke? Terus selanjutnya ini sporozoa. Sporozoa hewannya itu hewan yang kayak hewan tapi memiliki spora atau biji. Kayak apa bisa dibayangkan enggak? Nah, itu tuh kayak ada titik-titik itu kayak biji kan teman-teman. Itu tuh intisalnya tetap dari sporozoa. Contohnya Plasmodium falciparum dan Plasmodium pipa. Jadi itu bagus ya? Iya Bu. Ini nggak kalian lihat itu di Iya Bu. Oh gitu. Apa itu nggak kayak kok kayak. Selanjutnya protista mirip tumbuhan atau algae. Ciri-cirinya bersifat eukaryotik, terus ada tarusnya. Tumbuhan tarus itu yang belum bisa dibedakan antara akar dan daun. Jadinya kayak ini bagian batangnya mana toh, bagian daunnya mana toh, itu nggak diketahui teman-teman. Nah, itu ciri-cirinya tumbuhan protista mirip tumbuhan, terus bersifat uniselular atau multiselular. Uniselular kan bersel satu, disebutnya fitoplankton, dan yang bersel banyak itu disebutnya alga atau ganggang. Sebagian besar itu mikroskopik berukuran kecil, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop serta memiliki klorofil. Terus berdasarkan dominasi pigmennya, protista mirip tumbuhan dibedakan menjadi 7. Ini ada Euplenophyta, Bacillariophyta, Sclerophyta, Chrysophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, dan Pyrrhophyta. Ini ada tabel, bisa kalian cermati. Ini kayak kalau Euplenophyta ini berwarnanya hijau, kayak di laut-laut itu loh. Kayak rumput laut ada warna hijau, kemudian Pyrrhophyta tuh yang mirip kayak rumput laut warnanya coklat, ada banyak toh. Terus Chrysophyta berwarna kemasan, Bacillariophyta berwarna kecoklatan, Rhodophyta berwarna kemerahan, Phaeophyta berwarna kecoklatan lagi, terus Sclerophyta berwarna hijau. Nah, ini contoh gambarnya, nanti bisa dicari sendiri ya. Ini Rhodophyta, Phaeophyta, Rhodophyta lagi. Terus cadangan makanannya berupa apa Bu? Berupa ada yang pakai paranilum, itu serat-serat yang ada di sekitar lingkungannya Euplenophyta itu ya. Terus ada pati atau nilum, leukosit, pati lagi. Nah, kalau pati dan leukosit ini diperolehnya dari dalam tubuhnya sendiri. Jadi dia tuh bisa mereproduksi cadangan makanannya sendiri. Terus penyusun dinding selnya, kalau Euplenophyta itu tanpa dinding sel, protein submembran. Habitatnya di air tawar. Terus kalau di air biasa ada nggak Bu? Nggak ada. Adanya di air tawar dan air laut. Di sini ada yang ditanyakan, tahu sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, Ibu akan mengetes kemampuan kalian memahami materi kali ini ya. Bisa dikerjakan, soal dari Ibu nggak sulit, gampang banget. Kalau yang nggak bisa, tanyakan ini ngerjain gimana Bu? Masa spidol atau nggak pensil atau apa? Ayo. Kerjain ya. Kerjanya nggak usah dulu. Bisa nggak Mbak?
Berapa bisa? Kenapa Bapak belum paham? Asal misalnya aja. Bisa ingat ya? Iya. Ini aman? Oke. Dikit itu ya. Kalian tadi udah belajar banyak ya dari tadi ya? Apakah sudah mumpah kerjanya? Iya, Bu. Udah 3 malam pelajaran tadi. Sepertinya masih ada kuisan nanti. Belum. Ya, tunggu. Mau nggak dikasih PR mau nggak kalian? Belum. Tanya, dari. Barang kita bikinnya yang bagus. Satu menit lagi ya. Sudah, apa yang sudah? Selera. Nanti nilainya keluar minggu depan ya. Oke. Bahannya sudah? Sudah? Oke, kata yang belum air batun, tunggu batun. Sambil menunggu batun, jadi simulasinya teman-teman protista itu apa? Oh, cumi ya, cumi. Terus kalau protista itu sendiri tuh ada berapa kelompokannya? Tiga ada. Mirip mewah, sama mirip jamur. Oke, udah tahu ya macam-macamnya apa aja tadi, ada kayak paramecium, kayak Fabaceae hitam dan lain-lain. Itu ya. Nanti akan bahas lagi yang mirip jamur sama baja. Batu sudah? Oke. Sekian ya, itu dulu materi dari Ibu mengenai protista. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa?